Halo sahabat Arta Tama, berjumpa lagi di channel Arta Tama TV. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Masa aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta menyuarakan penolakan terhadap hasil pemilihan umum Pemilu 2024. Mereka mendukung upaya hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. Di tengah terik matahari, massa demo justru memilih membakar ban di depan gedung DPR. Sementara sebagian massa yang diduga kelelahan terlihat tumbang hingga harus ditandu petugas medis menjauhi kerumunan. Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, hingga pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, massa aksi tidak mengendurkan semangatnya menyuarakan keprihatinnya atas dugaan kecurangan pemilu 2024. Koordinator Presidium Demonstrasi, Afandi Ismail menyampaikan, selain soal masalah pemilu 2024, pihaknya yang juga diramaikan oleh ibu-ibu meminta agar pemerintah menurunkan harga sembako. Terutama harga beras, cabai, dan kita juga mendengar ada rencana kenaikan harga beras. Nantinya akan ada 1.489 personel gabungan yang akan dikerahkan dalam pengamanan demo soal hak angket, sembako hingga sirekap yang rencananya digelar sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan gedung DPR MPR RI, kami melibatkan sejumlah 1.489 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Anton Elfrino Trisanto, Kamis. Anton mengatakan personel tersebut akan disebar di sejumlah titik di lokasi unjuk rasa untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI, ucapnya. Sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR MPR RI, ucapnya. Namun, pengalihan arus lalu lintas tersebut masih bersifat situasional dengan melihat kondisi dan situasi di lapangan. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan gedung DPR MPR RI akan kami alihkan. Penyekatan di Pulau 2, kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR MPR RI kami tutup, dan diluruskan ke arah Selipi, ucapnya. Dia juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang akan berunjuk rasa tetap mengikuti peraturan yang ada agar pelaksanaan demonstrasi berjalan aman dan lancar. Lebih lanjut, Anton menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, dan mengedepankan negosiasi, pelayanan serta humanis. Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif, ungkapnya. Untuk informasi, berdasarkan flyer yang beredar, aksi demo salah satunya akan digelar oleh Gerakan Keadilan Rakyat, GKR. Massa demo yang bertemakan, "Mari Bung Rebut Kembali," itu nantinya diminta untuk datang dengan menggunakan baju putih polos tanpa ada embel-embel calon presiden maupun wakil presiden. Adapun 3 tuntutan yang akan disuarakan dalam demo tersebut, yakni turunkan harga beras dan bahan pangan, mendesak hak angket DPR untuk investigasi kecurangan pemilu 2024, serta audit forensik Sirekap dan audit anggaran Sirekap.
Desakan terhadap penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 menguat akhir-akhir ini. Niatan itu pertama kali dimunculkan oleh Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Kubu Paslon nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar kemudian turut mendukung langkah tersebut. 5 fraksi partai politik di parlemen disebut sepakat dan tengah bersiap mengajukan hak angket DPR. Kelima partai tersebut yakni 3 partai kubu Anies Muhaimin, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera, serta 2 partai kubu Ganjar Mahfud, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Lantas dari mana saja datangnya desakan terhadap penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 ini? 1. Spektrum Oposisi Terpimpin, SPOT. Sekelompok orang yang menamakan diri Spektrum Oposisi Terpimpin, atau SPOT mendesak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud menyatukan kekuatan partai politik pengusungnya untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui hak angket. Hal itu disampaikan Koordinator SPOT Faisal Assegaf dalam diskusi publik di gedung MPPI CMI, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024. Kalau mau ambil sikap politik maka tidak boleh beretorika. Ganjar dan Anies segera satukan parpol, lakukan langkah terukur dan bisa dipastikan hak angket berjalan sesuai dengan pernyataan mereka di ruang publik, ujar Faisal. 2. Demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024. Pada Jumat siang pekan lalu, terjadi aksi demonstrasi di Senayan. Demonstran menuntut agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Mereka juga menuntut agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi dimakzulkan lantaran dianggap terlibat dalam dugaan kecurangan tersebut. Selain mendorong digulirkannya hak angket oleh DPR, aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Koalisi Penyelamat Demokrasi juga menuntut pemerintah segera menormalkan harga sembako yang melambung. Setelah melakukan aksi demonstrasi selama hampir 5 jam, mereka membubarkan diri. Dari atas mobil komando, koordinator lapangan bernama Hinsa, mengultimatum DPR bahwa mereka akan kembali pada tanggal 5 Maret tahun 2024 dengan jumlah massa lebih besar. Adapun tanggal 5 Maret tahun 2024 merupakan berakhirnya masa reses DPR. Akhir masa para anggota parlemen akan kembali memulai masa persidangan. Hinsa melanjutkan, saat tanggal 5 Maret nanti, aksi demonstrasi mendorong DPR menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu bakal dimulai lebih awal. Yaitu pada pukul 7 pagi, tidak lagi dimulai pada pukul 13 siang hari. Kami harapkan DPR benar-benar menggunakan hak konstitusionalnya, ujar dia. Di hari yang sama dengan demo di Senayan, aksi unjuk rasa juga berlangsung di Surakarta alias Solo. Aksi tersebut digelar oleh massa dari Aliansi Rakyat Solo Raya di depan kantor Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Pantauan Tempo, peserta unjuk rasa berasal dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Massa yang berjumlah ratusan orang itu mulai berdatangan ke depan Balai Kota Solo di tengah hujan deras. Aksi unjuk rasa kemudian diisi dengan orasi yang dilakukan secara bergantian. Massa juga membentangkan berbagai spanduk bertuliskan penolakan terhadap pelaksanaan pemilu 2024 yang ditengarai ada kecurangan. Adapun peserta lainnya dari Aliansi Rakyat Solo Menggugat, Arsom, juga menyampaikan tuntutannya yang tertuang dalam 3 tuntutan rakyat atau Tritura, yaitu agar menurunkan harga sembako, mendukung hak angket DPR RI, dan mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 dan memakzulkan Jokowi.
4. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis juga mendesak DPR untuk menggunakan hak angket terhadap sejumlah dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis juga mendesak DPR untuk menggunakan hak angket terhadap sejumlah dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Lonjakan suara partai pimpinan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep itu dinilai tidak masuk akal. Sebab, angkanya tiba-tiba naik tajam dibandingkan dengan partai peserta pemilu lainnya. Koalisi Masyarakat Sipil mencatat, dalam 6 hari terakhir, PSI mendapatkan kurang lebih 400.000 suara. PSI meraih 3,13% suara alias kian dekat dengan ambang batas threshold 4%. 5. Demo di Banjarnegara. Sejumlah warga dan tukang becak menggelar aksi di depan kantor DPRD Banjarnegara, Jawa Tengah pada Senin kemarin, tanggal 4 Maret tahun 2024. Mereka menyebut kecurangan pemilu hingga pemakzulan Jokowi, serta meminta DPR menggunakan hak angket. Pengunjuk rasa membawa replika keranda mayat yang bertuliskan, "Matinya Demokrasi Indonesia." Kita dorong rakyat untuk turun ke jalan, kita bersikap kita lawan kejahatan pemilu. Kita dorong hak angket digulirkan di DPR RI, dan turunkan Jokowi. Karena Jokowi sudah banyak menabrak konstitusi, Koordinator Aksi Budi Setiawan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, menyebut demo dukungan hak angket yang dilakukan massa dari pendukung pasangan Capres-Cawapres 01 dan 03 hanyalah riak kecil di tengah masyarakat. Menurut dia, kondisi warga saat ini berlangsung damai dan tak terpengaruh oleh demo tersebut. Itu kan riak-riak kecil. Tapi kalau saya turun ke masyarakat langsung, saya turun ke lapangan, saya lihat juga damai. Kata Hadi saat mengunjungi kantor Majelis Ulama Indonesia, MUI, di Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Hadi menilai di hari-hari kesibukan mereka saat ini, masyarakat lebih banyak menyibukkan diri dengan mencari nafkah daripada ikut berdemo. Kata Hadi saat mengunjungi kantor Majelis Ulama Indonesia, MUI, di Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Hadi menilai di hari-hari kesibukan mereka saat ini, masyarakat lebih banyak menyibukkan diri dengan mencari nafkah daripada ikut berdemo. Mantan Panglima TNI ini menjelaskan pihaknya terus memantau kondisi lapangan antar masyarakat. Menurut dia, suasana masyarakat masih kondusif dan hal itu akan berlangsung hingga pengumuman hasil pemilu pada tanggal 20 Maret tahun 2024. Pantauan dari Kemenko Polhukam aman, kemudian kita juga menunggu pengumuman tanggal 20 Maret nanti, kata dia. Dia menyarankan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan aksi secara konstitusional apabila tidak terima hasil pemilu. Dibandingkan harus turun ke jalan, apabila ada permasalahan sengketa pemilu, ia disalurkan melalui Bawaslu dan MK, Mahkamah Konstitusi, kata Hadi. Hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, pada peserta demo belum membubarkan diri. Terdapat sejumlah dinamika saat berdemo dari aksi saling lempar antara massa pendukung dan penolak hak angket, hingga pembakaran spanduk yang bergambarkan foto Presiden Joko Widodo. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Arta Tama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.